Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Ayat 21, orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Dua-dua lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Esdra 7 ayat pertama. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esdra bin Seraya bin Ajaria bin Hilkiah. Ayat 2, bin Salum bin Zadok bin Ahitub. Ayat 3, bin Amaria bin Assyria bin Merayot. Ayat 4, bin Seraya bin Uzi bin Bukti. Ayat 5, bin Abisua bin Pinehas bin Eliasar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ayat 6, Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat 7, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ayat 8, lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Ayat 9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Perintah ayat 11. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. 12. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya, maka sekarang. Ayat 13, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang dalam kerjaanku yang termasuk orang Israel, awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau.
Ayat 14, oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Ezra 7 ayat 15. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem. Ayat 16, beserta segala perak dan emas yang akan kuperoleh di seluruh provinsi Babel dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. 17. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan saksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. 18. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. 19. Hanya persembahan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan raja di Yerusalem. 20. Dan yang lain masih diperlukan untuk rumah Allahmu yang pembayarannya menjadi tanggunganmu. Itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. 21. Kemudian aku, Raja Artasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini. Segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Ayat 22, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, gandum sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Ayat 23, segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Ayat 24, lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba di rumah Allah dikenakan pajak, upeti, atau bea. Ayat 25, maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. 26. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja
harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Ayat 27, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ayat 28a, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Ayat 28b, maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, biar ku kembangkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan perbuatan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih buat kembali pagi ini. Engkau bangunkan kami lagi, Engkau segarkan kami, Engkau telah memberikan istirahat sepanjang malam. Dan kami sangat bersyukur buat pemeliharaan yang telah Engkau buktikan menyertai sepanjang malam untuk keluarga kami, yang dapat kami lihat di samping kami hari ini, kembali mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Langkah demi langkah kami berjalan, tidak pernah Kau biarkan kami sendiri. Dengan tangan yang perkasa Engkau tuntun kami, seperti Engkau telah menuntun orang-orang Israel dalam perjalanan panjang mereka menuju ke Yerusalem. Kami boleh bersyukur sebab perjanjian-Mu itu belum dan tidak akan pernah berubah, selalu baru tiap hari, dan menjadi bukti nyata bahwa Engkau Tuhan yang tidak berubah, yang dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama, yang menjadi pertolongan tepat pada waktunya, tanpa terlambat, selalu menjadi kekuatan bagi kami. Kami punya Tuhan yang tidak mengecewakan. Kami punya Tuhan tempat kami berseru. Kami punya Tuhan yang menguatkan dan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat semua yang Engkau kerjakan. Terima kasih buat hari-hari yang Engkau sediakan, pertolongan baru hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kita berdiri bersama. Terima kasih buat pagi ini. Sampaikanlah firman-Mu kembali Tuhan, menjadi makanan untuk kami berangkat bekerja, untuk mulaikan kegiatan hari ini. Dengan segala pimpinan firman Allah kami mulai berjalan, karena kami tahu kami tidak sendiri. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapa. Katakan syukur kepada Tuhan.
untuk sepanjang malam yang Tuhan lewatkan. Dan Engkau memberikan hari baru kepada kami dengan segala janji yang menyertai kami. Kau bukan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. selama aku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Kau sangat berarti bagiku. Amin, haleluya. Yang ada padaku ku persembahkan kepadamu. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, biar ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Hati kami terbuka untuk diisi firman Allah. Terima kasih Tuhan. Dengan segala pertolongan daripada Allah, kami melakukan mulai lagi, memberikan waktu yang terbaik pagi ini. Sebelum semua kami kerjakan, dengan Engkau kami memulai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan, kita telah lanjut dengan kitab Isra pasal yang ke-6. Apa yang kemarin kita telah perhatikan, bagaimana Allah sanggup mengembalikan segala sesuatu di tempat yang semula. Kalimat itu mempunyai arti bahwa Allah sanggup memulihkan segala perkara dengan yang terbaik. Allah sanggup memberikan segala sesuatu dengan apa yang menjadi rencana Allah. Kalaupun itu dimulai dari kitab Kejadian, tetapi kita melihat rencana Allah tidak ada yang gagal. Di pasal yang ke-6, ketika pekerjaan itu selesai, di pasal yang ke-6, pekerjaan selesai, pentabisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Rangkaian pekerjaan yang selesai dan Ezra, Nehemia berhasil mengembalikan apa yang menjadi rencana Allah. Dari ayat 14, para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan dengan lancar. Digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai, Nabi Zakaria bin Ido untuk menyelesaikan pembangunan menurut perintah Tuhan dan menurut perintah raja. Mereka menyelesaikan rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Berjalan dengan semua pimpinan Allah. Mereka menempatkan kembali imam-imam. Mereka telah mempersiapkan pentabisan rumah Allah dengan persembahan-persembahan. Ayat 17, mereka melakukan ibadah dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Ayat 18. Lagi pula ayat 22,
mereka merayakan hari raya roti tidak beragi, hari raya Paskah, karena Tuhan telah membuat bersukacita. Ia memalingkan hati Raja Asyur dengan membantu mereka dalam pekerjaan mengembalikan rumah Allah ke tempatnya semula. Amin. Tangan Allah tidak pernah pendek. Tangan Allah tidak pernah jauh. Tangan Allah tidak pernah kurang panjang. Kata Yesaya 59. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong. Kita tidak bisa pikirkan. Orang-orang Israel tidak bisa pikirkan bagaimana mereka bisa membangun sebuah bait Allah kembali. Pulang sebagai tawanan. Tawanan tidak pernah membawa apapun kecuali pakaian lusuh di badan. Tawanan tidak pernah membawa perkara-perkara berharga karena hidup sebagai tawanan cuma mendapat makanan. Itu sudah bagus. Kadang-kadang mereka harus menahan lapar untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi tidak dengan orang-orang Israel. Mereka membuktikan bahwa ayat 6, pasal 7 ayat 6, Ezra berangkat pulang ke Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat, dan raja memberikan kepada Ezra segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allah melindunginya. Kalau Tuhan menggerakkan, maka tidak ada seorang yang dapat menutup berkat itu. Kalau Allah telah melakukan sesuatu, maka tidak ada satupun yang dapat menghentikan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ayat 9, pada tanggal 1 bulan pertama, ia mulai perjalanan pulang dari Babel dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima. Jadi berapa bulan? Tanggal 1 bulan pertama dan tiba pada tanggal 1 bulan kelima. Berjalan 4 bulan dengan pemeliharaan Allah. Berjalan tanpa berpikir apa yang harus kami makan di perjalanan. Apa yang harus kami peroleh di sepanjang rombongan panjang di belakang Ezra dan Nehemia. Kalau kita baca kemarin dari ayat-ayat pasal 1, lebih dari 3.800 orang yang berjalan pulang. Tapi saudara perhatikan ayat yang ke-9, oleh karena tangan murah Allah melindungi dia. Ada tangan murah Allah di ayat yang ke-6, karena tangan Tuhan melindungi dia. Ayat yang ke-9, oleh karena tangan murah Allah melindungi dia. Dituntun pulang ke Yerusalem dengan rombongan, dengan tangan murah Allah. Dengan tangan yang perkasa, dengan tangan yang tidak pernah beralih. Catatan ayat 10, sebab. Ada sebabnya. Kenapa kok dituntun? Kenapa kok dipimpin? Kenapa kok disertai? Ada sebabnya. Sebab apa? Sebab mereka bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan kepada seluruh orang Israel. Ada sebabnya. Mengapa ada tangan Allah yang luar biasa yang menuntun? Mengapa ada tangan Allah yang murah yang memberikan segala yang diinginkan? Wah,
Luar biasa. Segala yang diinginkan Isra, tidak ada satu yang ditolak. Menyertai perjalanannya. Menyertai keluarga besar Israel yang bergerak berjalan pulang. Kalaupun mereka membawa bekal, ini perjalanan 4 bulan. Enggak ada bekal bertahan 4 bulan. Tidak ada bekal yang bisa memberikan hidup mereka dalam perjalanan 4 bulan. Masih ada lagi, masih ada lagi, masih ada lagi. Diteliti perlahan-lahan ketika kita memperhatikan begitu luar biasa dituntunnya. Dituntun tiap saat dengan segala keperluan-keperluan kita. 2021 baru lewat. Saudara rasa tangan Allah menyertai kita? Saudara rasa apa saja yang engkau inginkan Allah sudah sediakan. Mengapa? Sebab ada tangan murah Allah. Sebab ada tangan Allah yang terulur senantiasa menuntun. Waduh, tangan Tuhan saudara. Punya pengalaman apa dengan tangan Tuhan saudara? Punya pengalaman apa? Kalau kita baca di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada orang buta. Yesus ambil tanah, dicampur ludah, dioleskan di matanya. Bagaimana? Sembuh. Bartimeus yang buta, apa yang kau mau aku buat bagimu? Mohon hamba dapat melihat. Sembuh. Orang taruh di kuburan seorang yang sakit gila. Luar biasa ganasnya. Hingga ditaruh di kuburan itu pun di tengah pulau. Dan air membatasi pulau itu. Sehingga orang gila ini tidak bisa mengganggu penduduk. Yesus bertemu. Yesus panggil dia. Orang lihat keesokan harinya. Orang gila itu sudah berpakaian. Dan sudah waras. Tangan murah Allah. Pertolongan demi pertolongan ditunjukkan. Di 4 bulan perjalanan mereka ditunjukkan oleh Allah. Penyertaannya. 21 sudah lewat. Kita masuk menjelang bulan kedua. Tangan yang sama menyertai. Amin. Tangan yang sama yang tidak pernah beralih pertolongannya menyertai kita. Sebab, catatan ini penting yang menjadikan Allah menyertai kita. Sebab kita berniat, bertekad, meneliti, membaca, mengerti, melakukan, mengajarkan firman Allah. Tidak pernah disebutkan dalam satu kalimat Allah lupa menyertai kita. Olok-olok Nabi Elia kepada 800 nabi-nabi Baal. Mungkin Allahmu sedang ketiduran. Mungkin ia sedang berjalan, bepergian. Dan tidak bisa dihubungi. Ada banyak kemungkinan untuk tidak menjawab doa kita. Untuk tidak meluluskan permohonan kita. Tapi saudara perhatikan, ada tangan murah Allah yang selalu menuntun kita. Haleluya. Tiap saat engkau berteriak namanya, dia akan berkata,
aku ada. Pagi, siang, malam, tengah malam. Seringkali saudara kecewa ketika menghubungi saya masih dalam keadaan tidak siap, masih sedang berada di mobil, masih sedang melayani. Sehingga saya tidak dapat tanggapi. Tapi tidak dengan Tuhan. Selalu ada. Berteriak kapan saja, selalu ada. Dan orang-orang Israel tiba mendirikan kembali bait Allah tanpa biaya sendiri. Semua dibiayai dari pemerintahan Babel. Bangunkan kembali. Raja demi raja, pemerintahan demi pemerintahan sudah berlalu. Tapi firman Allah tidak berlalu. Ditumpuk dengan sampah-sampah tetap ada. Dibaca orang bertobat. Orang berangkat kembali. Orang mulaikan membangun. Lebih jelas nanti dalam kitab Nehemia. Tapi saudara melihat bahwa Allah yang tidak pernah tinggalkan. Dengan setia selalu menyertai. Ada tangan murah Allah saudara. Itu bukan murah seperti kita beli cabai di pasar. Tapi kata murah adalah tidak membiarkan kita kekurangan. Apa saja yang diinginkannya disertai oleh Allah. Padahal yang dikerjakan oleh Israel hanya meneliti dan meneliti dan meneliti. Melakukan setiap kalimat dan kata yang dibacakan. Mengajarkan berarti telah menjadi orang yang dapat mengajarkan kepada orang lain. Orang tidak bisa mengajar kalau tidak mempunyai pengalaman. Dengan pengalaman, ia dapat memberitahukan, mengajar orang. Kata Allah turut bekerja dalam Markus 16, tidak sekedar ikut-ikutan nonton kita kerja, lalu ya ambilin apa kek. Itu bukan turut bekerja. Tapi turut bekerja berarti ketika engkau tidak mampu, ia ambil alih. Allah turut bekerja. Markus 16. Tangan murah Allah yang dikatakan dalam kitab Esra punya arti kata ayat yang ke-20. Pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Haleluya. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Ketika murid-murid, ayat yang ke 15, 16, 17, 18. Ketika murid-murid tidak bisa melakukan. Ada banyak hal yang pernah terjadi. Seorang bapa di Pasal 9, Injil Markus 9, membawa anaknya. Coba kita intip Markus 9. Dari ayat 14. Kita baca ayat yang ke-17. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia
kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, membanting, mulutnya berbusa, giginya berkertakan, tubuhnya kejang, epilepsi. Aku minta apa? Aku minta kepada murid-muridmu supaya mereka, tetapi mereka tidak dapat. Allah turut bekerja bukan sekedarnya saja. Ambilin sesuatu, memberikan sesuatu. Tapi saudara lihat, ketika murid-murid tidak dapat, ketika murid-murid tidak sanggup, apa yang tidak sanggup dikerjakan oleh murid-murid, Yesus menegur roh jahat itu, ayat 25. Dan berkata, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku perintahkan engkau keluar dari anak itu dan jangan masuki lagi. Lalu itu tidak bisa dikerjakan. Ayat 18, mereka tidak bisa. Dan apa yang tidak bisa dikerjakan, itu yang dikerjakan oleh Yesus. Amin. Jelas. Aku minta kepada murid-muridmu untuk menolong anakku. Tapi mereka nggak dapat. Mereka nggak bisa. Yesus tidak berkata, ya udah, kalau murid-muridku nggak bisa ya udah. Tidak, saudara. Amin. Yesus pada ayat 25 berkata kepada roh yang menyebabkan orang itu menjadi bisu dan tuli. Aku perintahkan. Apa yang saudara tidak bisa lakukan? Masih ada yang turut bekerja. Masih ada Yesus, saudara. Sebab itu kenapa berulang kali, bahkan hampir tiap hari saya katakan, lari dan cari Yesus. Ketemukan Yesus itu. Tidak sekedar datang ibadah pulang, tanpa ketemu Yesus. Engkau tidak mendapat pertolongan. Tapi kalau engkau ketemu Yesus, apa yang Yesus tidak bisa lakukan? Murid-murid boleh tidak bisa, tapi ada yang turut bekerja. Dan ketika Yesus perintahkan, roh jahat itu keluar. Ayat 26, lalu keluarlah roh itu berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati pingsan, hingga orang banyak berkata, ia sudah, wah bukannya ditolong malah mati. Kalau kita begitu, ada kalanya berdoa bukannya hidup malah mati. Tidak seperti kita. Ya, tapi Yesus pegang anak itu, ayat 27, dan membangunkan dia. Lalu ia bangkit sendiri. Haleluya, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sangat mengerti. Sebab itu dikatakan Tuhan turut bekerja. Bukan cawe-cawe. Bukan sekedarnya, bukan menjadi, ngapain sih pada ikut-ikutan, kayak bisa aja. Loh memang dia bisa kok. Ketika engkau tidak mampu, ada Yesus yang mampu. Ketika saudara berkata, gak sanggup Tuhan. Ya kalau saudara gak sanggup, itu sudah pasti. Manusia ini punya keterbatasan. Tapi bukankah kita punya Allah yang tidak terbatas?
Bukankah kita punya Tuhan yang tidak terbatas? Ada tangan yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan tangan murah Allah itu menyertai perjalanan. Sampai tiba di Yerusalem. Ketika kondisi-kondisi tidak sanggup kita lakukan. Masih ada Yesus. Yang katakan, apa sih ayat yang ke-23 bersama kita baca, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada mustahil. Jangan ragukan Tuhanmu. Jangan ragukan Tuhan. Jangan teriak, jangan panik. Jangan bingung, kita punya Tuhan. Ketika tidak mampu, ketika tidak dapat, ketika orang permalukan dan murid-muridmu mereka tidak dapat. Yesus ambil alih kata tidak dapat dan dia katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita dapat berkata apa saja. Hari ini kembali. Kalau orang Israel dipimpin sampai tiba di Yerusalem. Mereka mulai berjalan. Mereka mulai melangkah. Dengan tangan murah Allah. Mereka berjalan terus. Hari ini dengan tangan murah Allah. Kita kembali berjalan. Aktivitas yang harus kita selesaikan. Tidak jarang mengalami hal-hal yang tidak dapat kita lakukan. Tidak sanggup kita lakukan. Banyak orang yang melakukan satu pekerjaan. Ketika mengalami kesukaran, pekerjaan itu ditinggal. Begitu banyak yang saya lihat. Begitu alami satu kesulitan dalam pekerjaannya. Susah amat sih. Tinggal. Tapi tidak dengan Yesus. Haleluya. Dia ambil yang kita tidak dapat lakukan. Dia ambil yang tidak mampu kita buat. Dia ambil segala keterbatasan kita. Ketika tidak sanggup, berlututlah, berdoalah. Tuhan, saya nggak sanggup. Kita punya Tuhan yang selalu mendengar. Hari Minggu kemarin kita katakan, Engkau Tuhan yang mengasihiku, yang menyayangi. Engkau Allah yang tidak pernah berkata tidak sanggup. Dengan jujur kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu lakukan ini. Tapi tidak melepaskan pekerjaan yang kita tidak mampu lakukan. Engkau genggam pekerjaan itu. Mampukan saya untuk melakukan pekerjaan ini. Di sana kalimat tadi jadi kenyataan. Tuhan turut bekerja. Jangan begitu ada kesulitan ditinggalkan. Jangan begitu ada kesulitan kabur. Jangan begitu ada kesulitan bodoh amat. Genggam pekerjaan itu. Katakan aku tidak sanggup. Tapi pagi ini aku baca engkau sanggup menolong. Dengan tangan murah Allah. Engkau tidak sanggup mengatasi keluargamu. Engkau tidak sanggup mengatasi pekerjaanmu. Engkau melihat ke depan masih jauh langkah untuk dilewati. Nehemia nanti berkata, reruntuhan masih banyak. Puing-puing masih bertebaran. Jadi tidak segampang yang ditulis di kitab Ezra.
Nanti kita bisa baca di kitab, boleh kita lihat sebentar kalau sudah mau ya. Di dalam pasal yang ke-4, Nehemia 4. Ayat yang ke-10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Jadi perjalanan membangun bait Allah tidak segampang simsalabim. Mereka harus singkirkan dulu puing-puing dari reruntuhan bait Allah. Mereka harus bersihkan dulu tempat runtuhnya bait Allah tadi. Mereka membangun di tempatnya semula. Tidak cari lahan yang bebas, lahan bersih yang tinggal jadi. Di tempatnya semula. Dan kata tempatnya semula dengan berantakannya, dengan kehancurannya, dengan puing-puingnya, mereka harus bersihkan, mereka harus angkat untuk bisa membangun kembali. Tidak membangun di atas reruntuhan. Disingkirkan dulu reruntuhannya, baru dibangun kembali. Tetapi kekuatan kami sudah merosot. Masih ada tapi udah merosot. Bukan tidak bisa, masih ada. Masih ada sisa kekuatan. Tapi enggak kayak dulu, udah merosot kekuatan saya. Saya ingin ingatkan, ada Yesus. Masih ada Yesus. Haleluya. Yang berkata, kalau kamu tidak dapat, aku dapat lakukan untukmu. Kalau kamu tidak mampu, aku sanggup lakukan untukmu. Kekuatan itu pengakuan jujur. Kekuatan kami sudah merosot. Lihat puing-puing masih banyak Tuhan. Bagaimana lagi kami akan mengangkut untuk membangun ini, bait Allah. Tidak salah Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Tuhanku mencukupkan segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oh puji Tuhan. Berjalanlah hari ini dengan penuh iman, kepastian. Kita tidak sendiri sebab ada Yesus. Mari kita berdoa. susah, penuh dengan beban berat. Jangan takut dan jangan bimbang, ada Yesus yang menolong hidupmu. Bila hati kita susah, jangan takut dan jangan bimbang, ada Yesus yang menolong hidupmu. Ada Yesus
beriman kepada kami. Dengan mata yang memandang kepada Yesus, yang berjanji turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kami tidak mampu. Engkau ambil alih dan Engkau berkata, masih ada aku, masih ada Yesus, masih ada Tuhan yang dapat melakukan segala yang tidak mampu kami lakukan. Datang dan berserah kepada Allah. Datang dan katakan, Tuhan, ini keadaan kami, ini kehidupan keluarga kami. Datang dan berkata, ketika aku tidak mampu, janji-Mu Engkau selalu ada untuk kami. Oh, terima kasih, haleluya, terima kasih. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Amin. Apapun persoalanmu, Engkau sampai di batas kemampuanmu, Engkau sampai di batas ketidaksanggupanmu, Engkau sampai di batas tidak mampu lagi, Tuhan. Angkat tanganmu dan Engkau berkata, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus dan ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Kita berdiri dengan penuh iman. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, haleluya. Ada Yesus, haleluya, yang menolong hidupku, haleluya. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, oh haleluya. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, ada Yesus yang menghibur hatiku. Tidak ada tangan Allah yang pendek sehingga Dia berkata, aku tidak sanggup menolong. Tangan Allah tidak kurang panjang menjadi pertolongan kita. Tangan Allah ajaib menjadi kekuatan dan pertolongan. Itu sebabnya kami datang dan berkata, Tuhan, kami masih punya Engkau. Kami masih punya Engkau, tempat kami berteriak, tempat kami berkata, Tuhan tolong saya. Dan saat yang sama tangannya terulur seperti Petrus. Ketika dia mulai tenggelam, tangan Yesus genggam tangan Petrus, tarik kembali. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, haleluya. Ada Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Kami bersyukur sebab ayat ini bukan sekedar ditulis di sana, tapi ayat ini berlaku dalam hidupku. Setiap kami punya pengalaman dengan Yesus, dan itulah tempat yang tepat Allah tunjukkan pribadinya. Inilah aku. Haleluya. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan. Dengan segala yang terbaik Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan hari ini. Kami akan mulai dengan iman yang kepadamu. Kami mulaikan dengan panggil nama Yesus yang menjadi pertolongan bagi kami. Juga Engkau Tuhan tidak pernah lupakan. Seorang ibu Laura sedang berdoa bagi Matthew anaknya. Ulurkan tanganmu bagi Matthew.
Ulurkan tanganmu, jamah dan tolong dia. Engkau tidak pernah berubah dan sudah jadi pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, ada Yesus, haleluya. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, haleluya, haleluya. Ada Yesus, haleluya. Ada Yesus yang menghibur hatiku. Ada Yesus yang menolong hidupku. Itulah yang membuat kami berjalan kembali. Tidak sendiri, tapi bersama dengan Engkau. Engkau sudah menolong kami. Bersama kita boleh berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.